Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang indah dan penuh berkah ini, kita akan mengulas atau mengkaji tentang kitab yang agung atau kitab kuno. Ntar saya ganti tulisannya. Saya ganti tulisannya dulu sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita mengkaji tentang kitab kuno atau kitab yang teragung, kitab yang terdahulu, lebih dahulu daripada kitab-kitab yang baru. Jadi Al-Quran, Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang kita kenal di agama-agama yang lainnya, sebenarnya itu semua kitab-kitab yang baru. Kebanyakan kita selama ini hanya mempelajari kitab-kitab yang baru saja, sehingga banyak kontradiksi di dalamnya. Apa yang saya maksud kontradiksi? Karena manusianya memahami ayat-ayat, kitab-kitab yang baru kita kenal, kitab-kitab yang baru kita ketahui, kita memahami hanya versi kepahaman kemanusiaan diri kita saja, sehingga saling berdebat tentang kebenaran ayat-ayat yang kita baca dan yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kitab-kitab yang baru kita kenal, yakni Al-Quran, Injil, Bible, dan sebagainya, sehingga kita terbelenggu di dalam kitab-kitab itu sendiri, dan kita tidak akan pernah bisa memahami kitab-kitab itu kecuali dengan kepahaman kemanusiaan diri kita sendiri. Namun bila kita memahami kitab yang kuno, kitab yang terdahulu, kitab yang tua, lebih tua dari kitab apapun yang kita kenal di dunia ini, maka kita akan mengetahui kebenaran kitab-kitab yang sudah diturunkan Tuhan kepada manusia. Jadi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran tiada kesalahan sedikit pun. Tiada kesalahan walaupun sebiji darah. Karena yang membuat ayat-ayat suci itu salah, ayat-ayat suci itu diubah-ubah, karena kepahaman manusialah yang terbatas memahami kitab-kitab itu. Untuk memahami kitab-kitab yang baru itu, kita harus memakai referensi kitab yang terdahulu, kitab yang kuno, kitab yang lama, yakni kitab yang agung.
Apakah kitab yang lama, kitab kuno, kitab yang agung ini, kitab yang terdahulu daripada kitab-kitab yang lain? Kitab itu adalah diri kita sendiri. Kewujudan diri kita sendiri inilah kitab-kitab yang nyata, kitabnya Tuhan. Kitab-kitab yang kuno, kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab yang tak pernah kita baca seumur hidup kita. Kita hanya terlena membaca kitab-kitab yang di luar kita, yang mana tambah menyesatkan diri kita. Semakin kita belajar kitab-kitab yang di luar, semakin sesatlah diri kita. Kenapa kita enggan, kita tidak mau mempelajari kitab yang kuno, kitab yang terdahulu, kitab yang sudah lama kita pendam di dalam hati kita. Kita tak pernah membuka-buka, apalagi membaca ayat-ayat kitab kuno itu. Kitab yang sudah kusam, yang sudah lama kita tinggalkan. Maka dari itu, ketika kita ingin menyaksikan kebenaran kitab-kitab Tuhan yang telah diturunkan Tuhan, yang kita ketahui 4 kitab itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, supaya kita mengetahui kebenaran kitab-kitab yang baru itu, maka bisa dikatakan kitab-kitab yang baru itu hudus atau hadis. Kitab yang terdahulu atau kitab yang kuno inilah Al-Quran Qadim, yaitulah yang dimaksud hidup. Jadi hidup yang menghidupi diri kita inilah sebenarnya kitab yang abadi, kitab yang perlu kita baca, kitab yang perlu kita simak dalam detik per detik, sehingga kita bisa memahami 4 kitab yang baru itu. Bila kita tidak memahami kitab yang langgeng, kitab yang lama, kitab yang terdahulu, kitab yang kuno, maka kita tak akan pernah bisa memahami kitab yang baru. Maka dari itu, diri kita masing-masing, diri manusia kita inilah kitab-kitabnya Allah. Lebih mulia dari kitab apapun, lebih agung dari kitab apapun. Apa buktinya? Bila tak ada kitab yang kuno ini, bila tidak ada diri manusia kita ini, maka kitab Al-Quran takkan pernah ada, kitab Injil takkan pernah ada, kitab Taurat takkan pernah ada, kitab Zabur takkan pernah ada, bila tak ada wujud diri manusia kita. Jadi wujud diri manusia kita inilah kitabullah, rumahnya Allah, bait sucinya Allah, baitullah. Tapi selama ini, rumah ini, tubuh ini, wujud ini, selama ini kita tempati sebagai rumahnya iblis dan setan. Kita kuasai rumahnya Allah, kita kuasai baitullah, sehingga yang ada di dalam hati kita hanyalah baitunas, hanyalah diri kita sahaja yang ada. Itulah tanda bukti yang nyata kita selama ini hanya mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Kita selama ini hanya mengesahkan diri kita sendiri. Kita hanya mempertuhankan diri kita sendiri. Kita memasuki agama hawa nafsu kita sendiri. Apapun nama-nama agama kita, semuanya kembali kepada agama-agama syaitan. Kenapa? Agama Tuhan itu hanya satu. Makna dari agama Tuhan ini jalan menuju Tuhan. Itu hanya satu. Apakah itu jalan agama menuju Tuhan? Yakni satu-satunya agama Tuhan itu orang-orang yang benar-benar ingin berserah diri, ingin
kembali ingin menghaturkan, mempersembahkan, mengabdikan lagi apa-apa yang bukan milik kita. Itulah agama yang paling benar, agama yang pasti diterima di sisi Tuhan. Kenapa? Karena kita mengabdikan, mengembalikan, memulangkan hidup ini, bahwa hidup ini bukan hidup manusiaku. Hidup inilah hidupnya Tuhan yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Manusia sibuk mencari Tuhan dengan akal fikirnya. Manusia sibuk mencari Tuhan dengan agamanya. Manusia sibuk mencari Tuhan dengan ibadah-ibadahnya. Manusia sibuk mencari Tuhan dengan konsep-konsep ketuhanannya, sehingga manusia terbelenggu dengan dirinya sendiri. Karena manusia memahami Tuhan secara dangkal, memahami Tuhan hanya memenjarakan Tuhan saja. Apa yang saya maksud memenjarakan Tuhan? Tuhan seolah-olah Tuhan yang benar adalah versi agamanya sendiri. Tuhan yang paling benar adalah Tuhan versi keyakinannya sendiri. Maka banyaklah Tuhan. Apa makna banyaknya Tuhan? Kita meyakini bahwa Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen pun juga beda dengan Tuhannya orang Islam. Inilah pemahaman yang dangkal, pemahaman yang mana manusia memenjarakan Tuhan, menghijab-hijabkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia memahami Tuhan dengan hawa nafsunya sendiri, sehingga nampak berbeda-beda. Maka muncullah keyakinan-keyakinan, maka muncullah agama-agama. Jadi sebenarnya agama yang kita kenal selama ini hanyalah agama buatan manusia, kepahaman versi manusia. Sedangkan hakikat agama yang sebenar-benarnya adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah ketika manusia berpasrah diri, rela, ridho bahwa hidup inilah Tuhan itu. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi Allah. Lantas bagaimana mungkin kita bisa ngaku-ngaku jadi Tuhan? Bagaimana mungkin kita ngaku-ngaku jadi Allah bila kita sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah? Jadi manusia tak punya pengakuan lagi bahwa dirinya Allah bila benar penyerahan dirinya, bila benar pasrah dirinya. Jadi manusianya tak merasa paham lagi, tak merasa kenal lagi, tak merasa makrifat lagi. Wong sudah tak ada manusianya. Yang ada hanyalah makrifatullah. Allah lah yang berhak bermakrifat kepada manusia, bukan manusia yang berhak bermakrifat kepada Allah. Bila manusia merasa dirinya bermakrifat kepada Allah, apa bedanya manusia masih jadi hantu-hantu yang seolah-olah bisa menguasai Tuhan? Jadi sebenarnya Allah sudah esa dan tak perlu diesa-esakan lagi. Maka dari itu enjoy saja. Ndak usah belajar makrifat lagi. Ndak usah ingin bertajalli lagi. Ndak usah ingin mi'raj lagi. Ndak usah ingin ketemu Tuhan lagi. Ndak usah ingin mengenal Tuhan lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengenalkan dirinya kepada manusia.
Tuhanlah yang bersyahadat kepada manusia. Tuhanlah yang bertajalli kepada manusia. Tuhanlah yang wusul kepada manusia sehingga terwujudlah manusia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah kitab yang kuno, kitab yang langgeng, kitab yang agung, kitab yang tak pernah dibuka oleh manusia karena manusia masih terkubur di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud alam kubur. Manusia terkubur di dalam badan-badan yang dari tanah ini. Jadi sebenarnya alam kubur itu hak adanya, bukan nanti, tapi sekarang sudah terjadi. Manusia pada mati hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu. Apa tanda bahwa manusia itu sudah mati? Apa tanda bahwa manusia itu hatinya keras melebihi kerasnya batu? Manusia merasa dirinya lah yang wujud, Allahnya gaib. Jadi manusia merasa wujud sudah menduduki sifat wujudnya Allah. Percuma dan tak berguna beragama, tapi masih jadi Tuhan yang merasa dirinya lah yang wujud. Agama apapun Anda, percuma dan tak berguna bila yang wujud di dalam hati kita masih diri kita. Inilah tanda bukti bahwa kerasnya hati kita, bahwa syiriknya hati kita, bahwa selama ini kita menyerupai wujud Tuhan, tapi kita tidak merasa bahwa diri kita menyerupai Tuhan. Inilah kehebatan, kesempurnaan Allah bersembunyi dari makhluk-makhluknya, sehingga makhluknya pada bingung mencari Tuhan. Maka dari itu, bila manusianya sudah menyadari bahwa dirinya selama ini terkubur karena kitab yang kuno, kitab yang terdahulu, kitab yang teragung dari kitab yang ada, yang kita kenal ini, kita kubur di dalam hati kita. Kita tidak mau membacanya, sehingga kita hanya membaca kitab-kitab yang di luar diri. Kita hanya membaca kitab-kitab yang baru, kitab yang lama, kitab yang asli, kitab yang tua. Tidak kita pedulikan, sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu. Itulah yang dimaksud manusia kelihatannya memang hidup, tapi hakikatnya di sisi Allah mati. Ketika manusianya mati, ya dikubur. Dikubur di mana? Dikubur di dalam jasad-jasad yang dari tanah ini. Kemudian ketika manusia tidak bisa menjawab, "Merabuka, siapakah Tuhanmu?" Yang ada pada diri kita hanyalah keakuan diri kita saja, kedagingan diri kita saja yang ada. Maka itu artinya kita tak bisa menjawab Allahu Rabbi. Berarti ketika kita tak bisa menjawab, itulah karena kita ingkar, mungkar kepada Allah. Itulah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir, yakni karena kita ingkar kepada Allah, sehingga kita tak bisa menjawab Allahu Rabbi, ya dihukum, ya disiksa. Siapa yang menghukum, siapa yang menyiksa? Sebenarnya bukan Allah yang menghukum dan yang menyiksa, karena kita selama ini menghukum dan menyiksa dan yang membelenggu diri kita sendiri. Apa yang saya maksud membelenggu diri kita sendiri? Hidupnya Allah kita penjara, kita belenggu, kita akui bahwa hidup ini adalah hidup manusiaku. Inilah manusia-manusia yang membelenggu, yang memenjara Tuhan. Sehingga
kitab suci kita sendiri lusuh, kotor, najis. Kita hanya mendewa-dewakan kitab yang baru, sehingga diperdebatkanlah kitab-kitab yang baru tambah jauh dari Tuhan. Maka dari itu, untuk agar kita bisa membaca kitab yang kuno, kitab yang langgeng, kitab diri kita, maka lepaskan kitab-kitab yang baru itu. Tinggalkan kitab-kitab yang baru itu. Coba ada kata-kata kiasan, berpikir sejenak tentang Tuhan, atau berdiam diri sejenak menghadap Tuhan, itu lebih mulia dari kehidupan kita. Karena selama hidup kita mengaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Kita ingkar, kita tidak merasa ingkar. Apa buktinya bahwa kita selama ini ingkar? Semua manusia termasuk saya pasti mengaku, meyakini bahwa diriku adalah makhluk. Manusia adalah makhluk. Sesungguhnya makhluk ini tiada daya upaya, tiada bisa bergerak, tiada bisa berjalan. Yakni adalah patung diam. Tanpa Khalik, tanpa Tuhan, maka tak akan pernah ada pergerakan, tak akan pernah ada perjalanan. Jadi manusia mengaku dirinya makhluk, tapi prakteknya di dalam hati kita selama ini kita menjadi Khalik, atau kita menjadi sang pencipta. Atas apa? Atas apa-apa yang kita perbuat, atas apa-apa yang kita lakukan, seolah-olah kitalah yang merasa melakukan itu semua. Hidup seolah-olah kita yang hidup, bekerja seolah-olah kita yang cari uang, bersedekah seolah-olah kita yang berbuat baik, sholat seolah-olah kita yang sholat, ke masjid seolah-olah kita yang bisa pergi ke masjid, ke gereja seolah-olah kita yang bisa pergi ke gereja. Inilah tanda bukti bahwa makhluk menyerupai Khalik. Makhluk yang jadi Khalik. Manusia sama-sama jadi Tuhan-Tuhan di dalam dadanya masing-masing. Inilah yang dimaksud alam kubur dan siksa kubur. Karena manusia di dalam kuburannya tetap ingkar kepada Tuhan, maka ya tersiksalah kehidupan manusia. Tiada enjoy-nya di dalam kehidupan ini. Hidup serba di dalam ketakutan, hidup serba di dalam kegelapan, hidup serba di dalam kekecewaan. Kenapa? Karena manusia inginnya di dalam hatinya apa yang terjadi sesuai kehendak hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah manusia yang sudah menyerupai Tuhan, seolah-olah maunya sendiri. Sehingga itulah yang kami maksud bahwa manusia mengaku sebagai makhluk, tapi praktek di dalam hatinya sama-sama jadi Khalik di dalam kehidupan ini. Maka tersiksalah di dalam raga-raganya. Itulah yang dimaksud siksa kubur, bukan siksa kubur yang kita pahami selama ini kuburan tanah itu. Tidak ada siksa di dalam kuburan tanah itu. Apa buktinya bahwa di dalam kuburan tanah itu tidak ada siksa? Dulu kita pun juga dari tanah, diperjalankan dari tanah sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi dari tumbuhan kepada hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, ada buah-buahan, sayuran, padi, sehingga diproses lagi, diperjalankan lagi yang asalnya dari tanah menjadi dimakan
buah-buahan itu oleh calon kedua orang tua kita, sehingga diproses lagi, diperjalankan lagi menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika calon kedua orang tua kita bertemu, maka jadilah gumpalan darah, gumpalan daging, dan menjadi janin hingga terlahir menjadi bayi. Itulah kitab yang kuno, itulah kitab yang benar, itulah kitab yang teragung, itulah kitab yang wajib dibaca oleh setiap manusia agar tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Dan itulah kitab menuju Tuhan, jalan yang lurus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita asalnya dari Tuhan, maka Tuhanlah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Tuhan tidak bisa menjelma menjadi manusia. Apa manusia bisa menciptakan manusia itu sendiri? Jadi kenyataan manusia inilah sebenarnya kenyataan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan. Namun bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhannya, maka terhijablah dengan kemanusiaannya, membedakan antara dirinya dengan Tuhan. Beda aku dengan Tuhan, aku hanyalah makhluk. Tuhan sang penguasa diriku, tapi praktek di dalam hati kita, kita yang merasa jadi Tuhan, merasa diri kita yang hidup, yang wujud, sehingga kita merampok sifat-sifatnya Allah, merampok kedudukan Tuhan, sehingga kita tidak bertuhan kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Itulah realita kitab yang agung. Bila kita baca-baca, kita sadari perjalanan kita, sejarah kita, maka kita inilah kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Disinilah, di badan inilah kekuasaan-kekuasaan Allah, kebesaran-kebesaran Allah nyata. Apa buktinya? Dengan kebesaran Allah dalam badan ini, maka terciptalah alam semesta, maka tergelarlah alam semesta, maka tergelarlah manusia, tumbuhan, hayawan, dan sebagainya. Jadi dengan Tuhanlah semua akan nampak wujudnya. Tanpa Tuhan, ya semuanya tak akan pernah nampak wujudnya. Jadi sesungguhnya wujud kita inilah wujud Tuhan. Tapi jangan ngaku-ngaku aku Tuhan. Menengok wae, enjoy saja. Kenapa kok enjoy saja? Karena Tuhanlah yang berhak mengurus dan mengatur kita, bukan kita yang mengurus dan mengatur Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kitab yang abadi, kitab yang agung, kitab lawas, kitab kuno yang selama ini kita tinggalkan. Siapakah dia? Kita selama ini meninggalkan diri kita sendiri. Kita meninggalkan diri kita sendiri demi bisa menengok-nengok orang lain. Kita meninggalkan diri kita sendiri hanya untuk menilai-nilai orang lain. Kita meninggalkan kitab-kitab diri kita sendiri guna untuk melihat kitab-kitabnya orang lain, melihat kitab-kitab yang baru, sehingga kita tersesat di dalam perjalanan kehidupan ini. Tidak ada enjoy-nya, tidak ada ketenangannya, tidak ada kebahagiaannya. Kenapa? Ngurusin kitab-kitab orang, menyalah-nyalahkan keyakinan orang, merendah-rendahkan agama orang lain, menghina-hina kepahaman apa yang tidak sama dengan kepahamannya.
inilah kesesatan yang tidak pernah kita sadari selama ini. Karena kita selama ini sudah meninggalkan jauh kitab-kitab kita sendiri. Bahwa sebenarnya kita inilah kitab yang sejati. Kitab yang sebenar-benarnya kitab. Ayat-ayatnya apa yang ada di dalam kitab diri kita ini, apa yang berlaku pada diri kita, yaitulah ayat-ayatnya. Ketika bicara, itulah ayat-ayatnya. Ketika kita menyaksikan segala sesuatu, itulah ayat-ayatnya. Ketika kita mendengarkan apa yang kita dengar, itulah ayat-ayatnya. Ketika kita duduk, inilah ayatnya hidup. Ketika kita merokok, inilah ayatnya hidup. Ketika kita ngopi, inilah ayatnya hidup. Ketika kita sholat, inilah ayatnya hidup. Ketika kita ke masjid, ke gereja, inilah ayatnya hidup. Ayat-ayat inilah yang selama ini kita tinggalkan, sehingga kita hanya terbelenggu dengan ayat-ayat yang baru, dengan kitab-kitab yang baru. Jadi Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu kitab baru, yakni kitab rujukan agar kita bisa membaca kitab diri kita sendiri. Bila kita sudah bisa membaca kitab diri kita sendiri, maka sudah tak terpakai lagi kitab-kitab yang baru itu. Kenapa? Karena Allah lah yang membaca ayat-ayatnya sendiri. Allah lah yang berfirman pada ayat-ayatnya sendiri. Manusia enjoy saja. Semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kajian malam ini meskipun hanya sebentar, tapi semoga dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua yang hadir di dalam live ini. Dan bagi yang baru mengenal TikTok Enjoy Saja ini, nanti kajiannya akan diupload di YouTube. Ketik Uripe spasi Allah, yakni bahasa Uripe Allah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya hidupnya Allah, bahasa Arabnya hayatullah. Supaya apa? Kenapa saya namakan YouTube saya adalah Uripe Allah? Agar kita semua sadar bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidup kita, tapi hidupnya Allah. Lalu kenapa kok kita ini bisa hidup? Karena sesungguhnya manusia tak punya hidup, maka dihidupilah dengan hidupnya Allah. Bila manusia punya hidup sendiri, ngapain dihidupi oleh Allah? Dan bila manusia punya hidup sendiri, maka tak akan ada manusia yang mati. Bila memang hidup ini adalah hidup manusianya. Lalu kenapa manusia bisa mati? Karena memang hakikatnya sejak dulu sampai sekarang, bahkan nanti pun hakikatnya kita ini mati. Kita manusia ini goib, kita manusianya ini tidak ada sebenarnya. Karena kita merasa ada, merasa wujud, merasa hidup. Itulah lembah neraka, api yang di dalam dada yang selalu memanasi kita. Semoga kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, karena kita sudah lama sekali meninggalkan kitab yang seharusnya kita baca untuk agar kita bisa selalu dan selalu selamat hati kita menuju Allah. Kenapa dikatakan selamat? Karena manusianya sudah tidak bisa membaca-baca lagi. Ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan sebagainya. Tidak bisa berbuat apapun. Itulah hakikat manusia. Itulah diri, fitrah diri manusia, yakni duduk di dalam sifat muhalnya Allah, duduk di sebalik Tuhan. Karena kita selama ini mengaku jadi Tuhan, maka Tuhannya goib.
Tuhan tidak kita adakan, karena kita lebih mengutamakan mengadakan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tanya jawab nanti, kita akhiri dulu kajian di malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.